Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita sebagaimana biasa dengan terlebih dahulu membaca, mengingat dan mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang merupakan pedoman bagi hidup kita semuanya sebagai seorang muslim. Saya ulangi, kita seharusnya mengawali kegiatan kita sehari-hari dengan terlebih dahulu membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Barang 1-2 ayat saja sudah cukup baik. Lebih banyak ayat yang dibaca tentu lebih baik lagi. Kenapa harus begitu? Karena Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, hudal linnas. Al-Quran itu yang diturunkan 30 juz sekaligus dari Lauhul Mahfuz, dari tempat asalnya Al-Quran ini yang ada di hadapan Allah sana, turun ke Baitul Izzah di langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita, langit tingkatan yang pertama. Yang di atas langit itu masih ada langit lagi. Turun dalam satu waktu, yakni di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Turun 30 juz sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya, tempat yang dinamakan Baitul Izzah, rumah kemuliaan, yang letaknya menurut keterangan dari riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang ada itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Dari Ka'bah ditarik garis lurus ke atas sana ke langit dunia, di sanalah Baitul Izzah. Ya, di sanalah dulu turun Al-Quran 30 juz sekaligus di malam Lailatul Qadar, yang oleh masyarakat muslim di Indonesia diperingati dengan hari peringatan Nuzulul Quran. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajari kita atau tidak mengharuskan kita merayakan Nuzulul Quran. Perayaan Nuzulul Quran itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah mempelajari Al-Quran yang sudah diturunkan itu tadi, yang kemudian setelah turun dari Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar, lalu diturunkan lagi oleh Allah melalui malaikat Jibril, waktu demi waktu sebanyak 30 juz tadi turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selama 23 tahun kurang lebih. Baru selesai turun 30 juz tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu yang kata Allah dalam surat Al-Baqarah tadi yang saya singgung itu, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di ayat 180 sekian ya. Jadi kata Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an,
yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu berisi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Lalu dalam ayat-ayat Al-Quran yang merupakan petunjuk tadi ada penjelasan-penjelasan lagi dari setiap ayat yang tertulis dalam Al-Quran tadi. Jadi ini yang disebut tafsirul Quran bil Quran. Tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Wal Furqan, dan juga dalam Al-Quran itu ada Al-Furqan. Ada ilmu yang namanya Al-Furqan, yaitu ilmu yang dengan ilmu itu seseorang akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Saya ulangi, manusia kalau sudah diberi oleh Allah ilmu yang namanya Al-Furqan, arti Al-Furqan itu sendiri adalah pembeda, ya, sesuatu yang membuat orang bisa membedakan. Orang yang sudah diberi oleh Allah ilmu Al-Furqan itu tadi akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, selain Al-Quran disebut oleh Allah sebagai hudal linnas, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, setelah berfirman dalam surat Al-Fatihah sebanyak 7 ayat yang kita semuanya sudah hafal di luar kepala sejak kita masih kecil, yang namanya surat Al-Fatihah itu tadi. Setelah surat Al-Fatihah Allah berfirman dalam surat berikutnya, surat nomor 2. Kalau surat Al-Fatihah itu surat nomor 1 nomor urutnya dalam Al-Quran. Surat nomor 2 nomor urut 2 dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini ayat yang kedua yang menerangkan bahwa itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu, saudara sekalian, merupakan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk hidup. Hidup ini perlu petunjuk. Sebagaimana kita dalam segala ilmu, dalam segala pengetahuan, kita tuh perlu ilmu untuk menjadi petunjuk bagi kita. Kita supaya bisa mengendarai sepeda motor, kita harus tahu ilmunya, bagaimana cara mengendarai sepeda motor. Kita supaya bisa naik mobil harus tahu ilmunya, bagaimana cara naik mobil, menyetir mobil yang baik dan yang benar. Nah, demikian juga kita mau hidup, itu perlu ilmu. Bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang baik. Ilmunya itu hanya bisa dipelajari dari Al-Quran. Tidak bisa dipelajari di fakultas apapun yang ada di muka bumi ini. Di universitas manapun yang ada di dunia ini. Tidak bisa. Hanya ada dalam Al-Quran. Itulah sebabnya kalau kita sudah mengaku sebagai muslim, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim, fardhu ain, ya, hukumnya ada bagi setiap muslim untuk bisa membaca Al-Quran, mengerti dan memahami setiap ayat-ayat Al-Quran. Kalau perlu, kalau lebih baik lagi kalau bisa menghafalnya di luar kepala, itu lebih bagus lagi. Tidak hafal pun tidak apa-apa, tapi yang penting tahu bahwa dalam ayat Al-Quran ada petunjuk yang berbunyi begini dan seterusnya. Ya, jadi itu perlunya kita ngaji setiap hari, karena kita ini diberi oleh Allah umur sekian puluh tahun, ya. Itu tujuannya sebenarnya untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk main-main, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari jabatan, bukan. Jabatan itu akan diberi oleh Allah kalau memang Anda pantas untuk diberi jabatan oleh Allah.
Dan nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah ketika Anda sudah diberi oleh Allah jabatan. Kau gunakan untuk apa jabatan yang aku berikan kepada engkau? Kau gunakan untuk kebaikan, untuk menolong orang lain yang susah kah? Atau kamu gunakan untuk memperkaya dirimu sendiri, atau keluargamu, atau kelompokmu, kronimu, atau apa? Nanti akan ada persoalan, akan ada pertanyaan di alam akhirat sana. Itu semua yang diberikan oleh Allah nanti akan ada pertanyaan. Mengerikan sekali itu, Pak. Maka dari itu sekalian, pagi hari ini Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saya ajak kembali membaca ayat-ayat Al-Quran yang ini semuanya adalah merupakan petunjuk bagi kita semuanya, terutama yang sudah mengaku sebagai Muslim. Ya. Itu Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi setiap muslim. Nah, kita sedang mempelajari surat nomor 18. Nomor urut 18 namanya surat Al-Kahfi. Ayatnya yang kemarin kita bahas, kita bicarakan adalah ayat 103. Yang bunyi ayatnya ayat 104, maaf, 104. Ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dilanjutkan ayat berikutnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi kata Allah, Muhammad, wahai Rasulullah, beritahu kepada orang-orang Mekah itu, beritahu kepada umatmu bahwa di antara manusia ini ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang kafir. Memang begitu. Allah sendiri berfirman di dalam surat yang lain, ya, maka saudara perhatian kepada layar yang dipasang ini. Ini layar ini mahal harganya ini. Demikian juga pemancarnya itu, yang namanya apa itu namanya? LCD. Itu mahal itu. Dipasangnya layar yang berisi tulisan Al-Quran ini, saudara perhatikan, jangan tidur. Aku ngomong serius ini, sampai pakai tidur. Tidur sudah tadi malam. Kalau mau tidur lagi kena, itu habis ngaji nanti, guring pian sampai duhur jubul juga. Nah, saudara sekalian, ada dalam Al-Quran ayat yang menyatakan begini nih. Saya bawa Anda piknik dari surat nomor 18 ke surat nomor 64. Ini ada sebuah surat nomor urut 64, namanya surah At-Taghabun. Di surat ini, di surat nomor 64, setelah Allah memuji dirinya dengan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah Allah berfirman, yang isi firman Allah, isi kalam Allah, isi omongan Allah itu berisi pujian terhadap dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri, dan itu boleh. Tapi kalau kita memuji diri kita sendiri, enggak boleh. Kita enggak boleh memuji diri kita sendiri, enggak boleh. Hati-hati loh, Bu, Pak. Jangan-jangan kita masih begitu lagi. Suka ngomong, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Jangan, itu memuji diri sendiri, enggak boleh. Saudara punya anak pintar, punya anak baik, ya. Terus bilang, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Itu anak pintar, anak baik itu bukan karena kamu. Allah yang bikin dia baik, yang bikin dia pintar. Jadi enggak perlu memuji dirimu sendiri, enggak boleh. Kalau Allah memuji diri sendiri, boleh. Allah berfirman, yusabbihu lillah, selalu bertasbih memahasucikan lillah kepada Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi.
Jadi semua yang ada di langit sana Pak, makhluk-makhluk Allah, mulai dari para malaikat-malaikat Allah, matahari, bulan, bintang, awan, apalagi angin, dan makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu. Mungkin ada alien di sana, kita nggak pernah tahu. Kalau di film-film fantastik itu ada makhluk namanya alien di sana. Katanya, aku nggak pernah lihat alien. Ya, apa betul apa enggak? Wallahu a'lam. Jadi apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, ya, itu semuanya selalu bertasbih memahasucikan kepada Allah. Kenapa? Lahul mulku, kepunyaan Dia Allah lah, al mulku, kekuasaan atau kerajaan, walahul hamdu, dan kepunyaan Dialah segala pujian, wa huwa, dan Dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Setelah Allah berfirman memuji dirinya sendiri, pada ayat yang kedua, perhatikan ini, Allah berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi, dialah Allah, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian semua wahai manusia, faminkum, maka diantara kalian, kafirun, ada orang yang kafir, wa minkum, dan diantara kalian, mu'minun, ada orang yang beriman. Jadi memang di dunia ini ada yang kafir, ada yang beriman. Gak bisa semuanya iman, semuanya kafir, gak bisa. Memang Allah bikin begitu. Ada orang yang beriman, ada yang kafir, biar rame dunia ini. Kalau orang baik semua gak rame Pak, gak, polisi gak laku, gak ada kerjaan Pak polisi. Adanya orang jahat, itu tugas polisi membereskan orang-orang jahat itu. Jadi saudara sekalian, Allah sendiri yang berfirman, Dialah yang telah menciptakan kalian semua wahai manusia, lalu diantara kalian ada yang menjadi orang kafir dan ada yang menjadi orang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu, dan Allah itu, bima, dengan apa saja, kepada apa saja yang ta'maluna, kalian perbuat, kalian kerjakan, kalian amalkan, tak basirun, maha melihat. Ingat manusia, Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan. Walaupun kalian kerjakan sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Kalian merahasiakan sesuatu, Allah tahu rahasia kalian itu. Nanti akan dibuka di akhirat. Semua rahasia manusia itu dibuka di sana. Yauma tublas sarair, kata Allah. Di hari di mana nanti akan ditampakkan segala rahasia. Rahasia kita akan dibuka nanti di sana. Betapa malunya kita ini. Apalagi saya yang setiap hari ngomong, ngasih nasihat orang, padahal saya punya kelakuan jelek, kelakuan buruk. Nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah. Kecuali yang sudah dihapus oleh Allah, yang sudah di-delete file kita. Karena apa? Sudah diampuni, nggak akan diumumkan nanti di sana. Nah, makanya kita banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ingat dosa kita, ya Allah, aku dulu pernah mencuri, ya Allah, mencuri di masjid lagi, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah, hamba tidak akan mengulangi lagi. Dan sebagai gantinya hamba akan sedekah sekarang ini, ya Allah. Sedekah, saudara, di masjid. Sebelum nanti di sana diumumkan, oh kamu dulu di dunia suka nyuruh orang sedekah, ternyata kamu mencuri ya kamu ya. Nah malu kita nanti di akhirat sana Pak. Ya. Sudah kembali kepada surat Al-Kahfi tadi ya. Di surat Al-Kahfi yang sedang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana, yang mendengarkan suara ini, yang memperhatikan suara ini, ingat Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 104 dan 105 yang tadi dibaca. Yang isi ayat tersebut adalah tentang adanya manusia yang kafir, yang manusia yang sesat, segala perbuatan mereka di dunia ini, tapi mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat baik. Orangnya sesat, kelakuannya sesat,
perbuatannya sesat, salah, batil, tapi dia menyangka itu perbuatan baik. Jadi ada model manusia yang seperti itu. Dia merasa perbuatannya baik, padahal di hadapan Allah perbuatan itu enggak baik itu. Itu perbuatan salah, perbuatan sesat itu, tapi dia merasa benar. Loh, itu loh Pak. Makanya kita enggak boleh menghakimi orang, enggak boleh. Enggak boleh kita seolah-olah jadi orang yang paling baik lalu kita mengatakan oh si anu itu jelek, jahat, si anu itu baik. Enggak boleh. Enggak ada hak kita mengadili orang, menghakimi orang itu enggak ada. Kecuali Pak Hakim yang mengadili para terdakwa, itu memang tugasnya Pak Hakim. Dan hakim itu pun diberi oleh Allah kekuasaan untuk mengadili, disuruh oleh Allah untuk menegakkan keadilan, bukan menegakkan kekayaan, bukan. Bukan menegakkan kekayaan, menegakkan keadilan. Di dalam Al-Qur'an diajari juga kita dengan ayat Al-Qur'an di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Loh itu Allah berfirman was sama, dan langit itu Muhammad ya, rafa'aha, dia Allah lah yang meninggikannya, wa wada'al mizan, dan Allah telah meletakkan al-mizan, timbangan. Allah telah meletakkan timbangan di langit sana. Jadi yang namanya timbangan itu keadilan, lambang dari keadilan. Maka sudah lihat logo Kementerian Kehakiman kalau belum berubah ya, logo Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, logo Kementerian Kehakiman, logo Mahkamah Agung, logo Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kalau belum berubah itu ada timbangan sebagai lambang keadilan. Itu Al-Qur'an itu ngajarin kita. Wa wada'al mizan, dan Allah telah meletakkan keadilan di tempat yang tinggi. Jadi betul kita harus menjunjung tinggi keadilan. Selama ini di negeri kita ini belum tegak keadilan Pak. Orang yang salah sedikit dihukum banyak, orang yang salahnya banyak dihukum sedikit. Masih terjadi yang seperti itu. Kenapa? Karena pelaku-pelaku penegak keadilan tadi enggak paham Al-Qur'an. Itu sebabnya. Makanya bapak-bapak para hakim, para jaksa, para polisi ngaji yo. Kalau Pak guru saya, kowe ngaji yo kowe. Kowe kena dadi hakim, kena dadi jaksa, kena dadi polisi. Ning ngaji yo kowe. Ngaji ben ngerti agama iki. Mengaji biar tahu agama ini. Itu guru saya suka nasihati begitu. Kamu boleh jadi dokter tapi jadi dokter yang mengaji, yang tahu agama. Jadi apa sajalah. Jadi orang yang tahu agama, sehingga apa yang saudara kerjakan pasti baik, karena selalu berpegang teguh kepada agama. Gitu ya. Jadi kata Allah, ada manusia yang sesat perbuatannya, tapi mereka merasa itu benar. Kenapa dibilang oleh Allah perbuatan mereka sesat di dalam kehidupan dunia ini, dan mereka merasa itu baik? Karena memang mereka merasa perbuatan mereka itu baik. Mereka sedekah, tapi sedekahnya bukan karena Allah. Sedekahnya karena kepingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan itu salah. Ya, atau dia sholat, niatnya bukan lillah, sholatnya karena kepingin diketahui oleh orang banyak bahwa dia seorang Muslim. Lalu dia sholat biar orang tahu saya ini Muslim, ini jelek-jelek ini saya ini Muslim, saya suka masjid tiap hari sholat. Enggak begitu. Kita sholat itu karena Allah. Kita kepingin dilihat oleh Allah bahwa kita sholat. Dan kita lakukan itu karena Allah, bukan karena pamer, bukan. Ya, makanya orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat 104 dan dilanjutkan ayat 105 tadi adalah orang-orang yang merasa perbuatan mereka baik, tetapi di hadapan Allah itu bukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena perbuatan mereka, kata Ibnu Katsir, sebabnya adalah amilu, mereka beramal amalan dengan amalan-amalan batilah, yang batil, yang sesat. Amalannya itu amalan yang batil, sesat.
tapi mereka anggap itu baik gitu. Selain itu, perbuatan mereka itu oleh Allah tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dibalas di akhirat sana, karena mereka melakukan perbuatan itu ala ghairi syariatin, tidak di atas, tidak pada syariat, tidak berdasarkan syariat Islam ini, masyru'iyatin yang telah disyariatkan oleh Allah. Atau perbuatan mereka bukan perbuatan yang mardiyatin, bukan perbuatan yang meridhokan Allah, yang membuat Allah ridho, bukan. Jadi kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian disuruh setiap hari berbuat baik. Itu tujuannya atau niatnya dalam hati kita adalah untuk membuat Allah ridho, Allah senang kepada kita dengan perbuatan itu. Nah, kalau sekarang kita menipu orang, kira-kira Allah senang nggak kalau kita menipu orang? Enggak senang Allah, orang aja enggak senang kok. Sampean suka mau ditipu sama orang? Enggak mau. Itu. Saudara ditipu oleh orang senang, orang enggak beres ini. Ya. Nah, sampean juga enggak beres dulu, ditipu berkali-kali setiap 5 tahun ditipu, enggak kapok-kapok kok sampean. Ya. Jadi perbuatan yang mardhiyah, yang berikutnya makbulah, perbuatan yang diterima. Perbuatan yang akan dihargai oleh Allah di akhirat nanti adalah semua perbuatan manusia yang dilakukan oleh Allah, oleh manusia itu lillahi ta'ala, karena Allah yang maha tinggi kita melakukan semua perbuatan kita. Sehingga perbuatan itu akan menjadi perbuatan yang makbulah, yang diterima oleh Allah, atau perbuatan yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah, atau perbuatan yang ala syariatin masru'iyatin, bukan ala ghairi syariatin masru'iyatin, tapi perbuatan yang ala syariatin, yang berdasarkan syariat masru'iyatin, yang telah disyariatkan. Jadi perbuatan kita harus sesuai dengan syariat Islam. Makanya orang Islam menikah pakai syariat Islam, pakai aturan Islam. Caranya bagaimana? Ya menurut syariat Islam menikah itu ya harus ada wali, ada orang yang akan dinikahkan, ada wujud itu berhadapan, ada, nggak boleh melalui HP, melalui Zoom, nggak boleh. Dihadirkan di situ. Ada saksinya 2, ada wali nikahnya, ada yang menikahkan atau wali nikahnya, ada saksi 2. Ya, itu dan dilakukan menurut syariat Islam. Yang ucapannya itu tugas para mudin, kalau orang Jawa bilang mudin, kalau orang sini bilang apa Pak? Penghulu. Nah, tugasnya para penghulu dari KUA yang ada di seluruh Indonesia ini. Pak penghulu itu hanya melaksanakan tugas kalau diberi hak oleh wali nikah untuk menikahkan anak mereka. Tapi yang terbaik adalah bapaknya itu sendiri yang menikahkan anaknya, yang terbaik, bukan Pak KUA, bukan Pak penghulu. Pak penghulu cuma melancarkan jalannya pernikahan tadi dan meresmikan secara hukum kenegaraan. Ya. Nah kembali ke ini saudara sekalian, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka berbuat kesesatan tapi mereka mengira bahwasanya mereka melakukan perbuatan yang baik. Yaitu ya'taqiduna, mereka meyakini annahum, bahwa mereka ala syai'in, berada pada sesuatu kebenaran, wa annahum, dan bahwasanya mereka makbuluna, orang-orang yang diterima amalannya, mahbubuna, orang-orang yang dicintai oleh Allah, padahal tidak. Jadi ada orang yang merasa dicintai oleh Allah padahal enggak dicintai oleh Allah. Ada orang-orang yang merasa amalannya diterima padahal tidak diterima oleh Allah. Dan itu nanti tahunya setelah sampai di akhirat. Tapi di dunia ini kita sudah diberitahu oleh Allah, ada loh Muhammad manusia yang modelnya seperti itu. Mereka berbuat baik, mereka menyangka itu perbuatan baik, padahal itu perbuatan yang salah, yang sesat, yang batal, yang batil, yang sesat itu. Kenapa begitu? Ya itu tadi mereka melakukan perbuatan bukan karena mencari keridhaan Allah. Mereka melakukan perbuatan bukan berdasarkan syariat Islam. Itu loh makanya dulu negara ini mau didirikan oleh para pendiri negara ini berdasarkan syariat Islam sebenarnya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di Piagam Jakarta yang kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Ada 7 kata yang dihilangkan di sana. Ya, buat negara ini didirikan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ada lanjutannya itu. Dengan apa? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini dihapus. Karena apa? Protes dari orang Manado. Mereka nggak setuju. Ini bukan negara Islam. Jadi jangan itu dihapus tuh. Ini negara nasional, nasionalis. Ya, para pendiri kita, negara kita yang Muslim, para kiai-kiai itu menerima. Oh ya, baik, nggak apa-apa, dihapus. Yang penting masih ada ketuhanan yang Maha Esa, yang sekarang sudah diganti dengan keuangan yang Maha Kuasa. Ya. Kembali saudara sekalian, ayat ini diakhiri, ditutup dengan pernyataan Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu, ulaika mereka yang merasa berbuat baik padahal tidak baik atau sesat, adalah alladzina orang-orang yang kafaru, mereka mengingkari atau kafir bi ayati rabbihim kepada ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaih dan kafir kepada pertemuan dengannya. Fahabitat maka hapuslah, batallah a'maluhum amal-amal mereka, maksudnya pahala amal-amal mereka terhapus, dihapus oleh Allah. Fala nuqimu, lalu kami tidak akan menegakkan lahum kepada mereka yaumal qiyamati di hari kiamat waznan timbangan. Nah, maksud ayat ini begini kata para ulama. Ya, mereka orang-orang yang merasa berbuat baik padahal bukan perbuatan yang baik atau perbuatan itu adalah perbuatan yang sesat. Nanti amalan mereka habitat, fahabitat, maka dihapuslah, Allah menghapus atau terhapuslah, batolat, batal. Batolat itu batal. Terhapuslah a'maluhum, amal-amal perbuatan mereka, yaitu pahalanya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, lalu kami tidak akan menegakkan timbangan amal di hari kiamat untuk mereka. Kata Imam Al-Baghawi, maksud ayat ini la naj'alu lahum khataron wa qadron, kami Allah tidak akan menjadikan untuk mereka perbuatan-perbuatan atau amal-amal mereka sebagai khataron wa qadron, perbuatan yang ada kadarnya, yang ada timbangannya, enggak ada. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Nabi kita dulu pernah bersabda begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Layakti kata Nabi. Layakti, ini saya tampilkan hadisnya. Layakti, sungguh nanti akan datang di hari kiamat nanti. Ar-rajulu, seseorang laki-laki, al-azim, yang gede besar. Nanti di hari kiamat akan datangkan oleh Allah karena dipanggil namanya. Ketika dipanggil namanya ternyata orangnya gede besar. Besar laki-laki tadi. Badannya gede, mungkin gemuk atau besar, tinggi besar gitu. As-samin, gemuk nih. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah akan didatangkan seorang laki-laki yang besar, gemuk badannya, tapi ketika ditimbang la yazinu indallahi janaha ba'udah. La yazinu, tidak berat timbangan dia indallah, di hadapan Allah, janaha ba'udah, bahkan tidak bisa ditimbang amalannya tadi, tidak mencapai berat janaha ba'udah, satu sayap nyamuk. Saudara tahu yang namanya nyamuk? Tahu ya? Pernah lihat sayapnya kan? Pernah tahu? Gambarnya boleh, wujudnya juga boleh. Ada nyamuk mencolok hinggap di kulit sampean. Oh, nyamuk ini mau nyedot darahku ya. Oh, enak kamu ya. Nah, terus dipites. Tuh. Sayap nyamuk itu kalau ditimbang berapa sih
Berapa miligram? Enggak sampai. 1 miligram pun enggak sampai. 0,01 miligram pun enggak sampai. Jadi nanti di akhirat ada manusia yang kelihatannya tinggi besar, gemuk, kelihatannya banyak berbuat baik, tapi ketika ditimbang amal perbuatannya, karena dia orang muslim, atau dia orang munafik, ditimbang amalannya. Ternyata ketika ditimbang beratnya itu tidak mencapai berat 1 sayap nyamuk. Ringan dia, badannya aja yang gede. Timbangan amalannya enggak ada. Lalu waqala, dan berkatalah Nabi pada waktu itu, iqra'u ma syi'tum. Bacalah jika kalian mau. Itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an, kata Nabi. Itulah ayatnya yang berbunyi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka nanti di hari kiamat kami tidak akan menegakkan untuk mereka timbangan amalannya. Ya, timbangan amalan orang-orang yang disebut oleh Allah itu tadi, timbangan amalan orang-orang kafir, timbangan amalan orang-orang munafik, nanti di akhirat itu enggak ada nilainya. Enggak ada berapa banyak, enggak ada. Kalau orang beriman, bobotnya besar. Timbangan amalan yang paling besar bobotnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tuh, ucapan la ilaha illallah itu ringan di mulut, tapi kalau ditimbang nanti di hari kiamat itu besar sekali, berat sekali itu ucapan itu, timbangannya. Beda dengan merdeka gitu. Merdeka itu ringan di mulut, tapi di akhiratnya nggak ada nilainya. Teriakan merdeka, merdeka, nggak ada. Ya kalau la ilaha illallah itu ada timbangannya, ada nilainya. Merdeka itu hanya bernilai di dalam kehidupan dunia ini. Kita ini sekarang belum merdeka penuh, Pak. Iya, 17 Agustus diperingati terus, tapi merdeka benar-benar belum. Ya. Jadi begitu sekalian, ini ayat masih panjang pembicaraannya, kita akan sambung besok pagi insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.